Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi. NIM saya 2120210048. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul perusahaan dan pekerjaan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum perusahaan dan kepahitian. Materi yang pertama adalah pengertian perusahaan. Menurut Cindawati dari Profesor Molengraf, adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Materi yang kedua adalah unsur-unsur perusahaan. Berdasarkan definisi perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu yang pertama, badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutu komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Yang kedua adalah kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah perindustrian, meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Yang kedua adalah perdagangan, meliputi kegiatan sebagai berikut. Antara lain adalah jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Yang ketiga adalah perjasaan, meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Unsur yang ketiga adalah unsur terus-menerus. Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya, sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan. Unsur yang ketiga adalah bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Kelima adalah terang-terangan. Maksud dari terang-terangan adalah ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, baik diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Untuk unsur yang keenam adalah keuntungan dan laba. Istilah keuntungan dan laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Unsur pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Materi yang ketiga adalah sumber hukum perusahaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa yang pertama, perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua adalah perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Materi keempat adalah pengertian pekerjaan. Menurut pemerintah Belanda dalam rancangan WVK tahun 1934, pekerjaan adalah perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Dalam rumusan ini, ternyata unsur-unsur keuntungan dan atau laba bukan unsur pokok. Sedangkan dalam pengertian perusahaan, unsur ini harus ada. Materi yang terakhir adalah terhadap rumusan pemerintah Belanda mengenai pekerjaan yang telah dijelaskan di muka parlemen itu dapat diajukan beberapa keberatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan Belanda tidak membedakan antara pekerjaan sumber penghasilan dan pekerjaan sumber pengabdian. Pekerjaan sumber penghasilan bertujuan untuk memperoleh penghasilan, sedangkan pekerjaan sumber pengabdian bertujuan untuk memperoleh pengalaman, amal, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada perbedaan ini dapat diketahui dari tidak dicantumkannya unsur penghasilan dalam rumusan pengertian pekerjaan. Yang kedua adalah Belanda membedakan antara dokter, pengacara, notaris, jurusita yang menjalankan pekerjaan di satu pihak dan apoteker atau akuntan yang menjalankan perusahaan di lain pihak. Padahal semua mereka itu melakukan perbuatan berdasarkan keahlian atau kedudukan resmi untuk memperoleh penghasilan. Untuk membedakan apakah menjalankan pekerjaan atau perusahaan, seharusnya dilihat apakah unsur-unsur perusahaan dipenuhi atau tidak. Jika dipenuhi, berarti menjalankan perusahaan. Jika tidak dipenuhi, berarti menjalankan pekerjaan. Dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.